belum layak untuk digunakan. Pengajarnya kurang profesional, saya kemudian berantem. Dalam sekejap langsung jadi. Tidak rata gitu. Juga Kurang jelas atau kurang profesional. tujuannya jelas, kita mau kemana, atau toilet itu harus juga harus diperhatikan lebih detail karena kan banyak juga untuk. Seringkali kita hanya menganggap sekolah itu sebagai tempat belajar. Tapi di mata hukum, SMA negeri merupakan penyelenggara pelayanan publik. Dan ini berarti semua regulasi di dalamnya harus mengacu pada UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Mulai dari tata tertib, proses administrasi, hingga proses belajar mengajar, semuanya adalah layanan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulik regulasi yang ada di Selamat datang di implementasi asas-asas pelayanan publik di Semanta. Berikut adalah objek kajian kami di SMA Negeri 3. Sudahkah regulasi di SMA Negeri 3 sesuai dengan standar Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2009? Waktu Dewaka, sarana dan prasarana di SMA Negeri 3 Pontianak. Oke, sip. Oke, untuk sarana prasarana seperti lab, perpustakaan itu terjadwal. Kalau misalkan ada perbaikan, ada kebersihan itu terjadwal. Paling tidak itu untuk seperti kebersihan itu setiap hari. Terus untuk menggunakan fasilitasnya seperti lab itu dan perpustakaan bergantian terjadwal. Jadi per kelas misalkan mau ke perpustakaan itu jadwalnya sudah ada di masing-masing ruangan tersebut. Kalau untuk fasilitas sih dari prasarana dan sarananya ya, dari wakanya ya. Kalau di sini kita cuma menerima aja. Dan sini untuk mengelola buku. Kalau untuk pemeliharaan kayak gitu sih lebih ke waka sih. Jadi kita cuma terima aja gitu di sini. Kalau untuk apa tadi terakhir tuh mengganggu fasilitas pulang jam 4 jam. Mahasiswa udah nggak ada di sekolah, barang-barangnya datang ke sini. Kayak misalnya begitu. Kalau yang beli-belinya sih dari waka sih, kita cuma nerima aja di perpustakaan. Iya. Oke, sekian. Terima kasih, Kak. Ada di sekolah ini lumayan lengkap, namun harus lihat dari perawatannya, karena jujur perawatannya masih kurang. Kayak dari toilet itu harus diperhatikan lebih detail karena kan banyak juga untuk fasilitas lainnya, contohnya seperti lapangan itu kami masuk ke ekskul basket. Nah itu lapangan ini menurut saya masih belum layak untuk digunakan karena masih ada beberapa tempat atau dataran yang masih tidak rata gitu. Juga masih ada sisaan belum merata. Jadi menurut saya itu harus diperhatikan juga dari pihak sekolah. Untuk laporan itu saya masih belum bisa bilang efektif dan cepat karena jujur kami dari pihak basket sudah mengajukan pengajuan untuk perbaikan lapangan, cuman masih belum diperbaiki. Namun untuk yang fasilitas lainnya mungkin sudah diperbaiki beberapa, kayak contohnya itu seperti di musola. Itu musola kami udah diperbaiki dari tempat wudhunya, di tempat untuk wudhunya, karena itu udah di upgrade lah istilahnya, tingkatkan gitu. Ketika saya sedang mengurus surat dispen maupun surat buat untuk sekolah, biasanya ketika saya mengajukan ke tata usaha itu mudah, tidak terlalu mempersulit kami. Jadi kalau misalnya tujuannya jelas, kita mau kemana langsung di ACC dari PU-nya sendiri. Kadang cepat sih Kak, soalnya tuh pas kita lagi admin lagi ujian, kita langsung ngeprint di TU gitu, dan itu tuh dalam sekejap langsung jadi. Selesainya tuh di hari itu juga. Itu tuh termasuk memudahkan kita dalam ngeprint itu. Pas kita ngeprint dia langsung jadi di hari itu. Oke, boleh tahu surat apa yang pernah? Surat DBL, event DBL. Ini
karena kita kan merupakan kegiatan nasional dan ini sudah dipegang langsung oleh masing-masing dinas di setiap provinsi. Jadi memang untuk kegiatan SPMB, saat ini namanya SPMB ya, nah ini sudah ditanggung jawab oleh kepala dinas masing-masing. Nah, setiap kepala dinas ini membuat suatu aplikasi atau program yang sudah untuk satu provinsi ya. Jadi di mana di situ semua akses, semua informasi itu bisa dapat dilihat oleh umum. Jadi bukan hanya pihak dari si pendaftar maupun dari si bagian operatornya ataupun bagian yang bertugas di dalamnya, tapi semua bisa melihatnya, aksesnya. Nah, di dalam aplikasi ini dengan adanya kemudahan seperti itu sudah pasti menjadikan suatu kemudahan yang bisa memudahkan untuk jadi suatu integrasi kita sebagai upaya untuk supaya ini transparan dan dipercaya oleh yang lain. Apabila terlihat saja unsur-unsur yang mungkin menurut dari masyarakat yang mungkin tidak sesuai dengan ada hal-hal yang tidak wajar, itu bisa langsung dipertanyakan langsung kepada dinas maupun nanti kepada operator di bagian ke sekolahnya masing-masing. Itu bisa langsung ya, jadi tidak kita tutupi dan itu nanti langsung akan dijawab. Kita beritahu kenapa ada permasalahan seperti itu dan kita pasti telusuri bisa itu semuanya. Jadi udah berjalan kurang lebih mungkin 4 tahun ya kita sudah menggunakan aplikasi SIP Kalbar ya itu. Untuk di sekolah SMA Negeri 3 ini menurut saya sudah memenuhi harapan saya. Yang misalnya kayak ada guru yang kurang profesional ataupun kurang jelas dalam mengajar itu, apakah ada saluran yang bisa kamu gunakan untuk memberikan masukan? Kalau misal ada guru yang mengajarnya kurang profesional atau kurang jelas, biasanya kami melakukan laporannya ke guru BK. Jadi guru BK nanti menyampaikan keluhan kami itu ke guru yang mengajarnya kurang jelas atau kurang profesional. Yang disampaikan oleh siswa, Untuk kasusnya bagus sih Kak, dan sangat dari juga Kak. apa keluhan tersebut ditanggapi dengan serius dan ada tindak lanjutnya? Untuk kasus, saya pernah kalau itu ada teman saya kan berantem, terus salah satu teman saya tuh kayak ngaduin ke guru BK gitu Kak, itu terus ditanggapi langsung gerak gitu ya? gerak gitu. Berarti penyelesaiannya spontan gitu? Spontan ya. Terima kasih. Ya. Jadi setiap aturan di SMA 3 Negeri Pontianak adalah janji kapasitas dan kepastian pelayanan bagi siswa. Tugas kita bukan hanya mematuhi, tapi memastikan. Mari kita kawal kualitasnya, karena pendidikan prima adalah hak kita bersama. Ingat, jangan anggap remeh tata tertib. Regulasi yang ada di SMA 3 bukan hanya peraturan sekolah, tapi sebuah kontrak pelayanan publik. Saya Nabila Zain Ramadhani. Saya Nabila Febriani. Saya Naila Firzaulia. Kami